uh, era modern ini kan semua orang ya yang penting ada KPR itu jadi solusi untuk kepemilikan rumah kan gitu ya. Oke. Pikiran gila saya adalah gini loh, rumah itu dibawa mati nggak sih gitu? Rumah itu dibawa mati nggak gitu? Kenapa kita rela berakad riba gitu untuk sesuatu yang nantinya pun tidak kita bawa mati? Satu, kita semua itu kontrak loh. Rumahmu mau ukuran berapapun, dimanapun, kita itu kontrak loh. Kita tuh sewa gitu, semuanya sewa. Kenapa? Karena rumah itu tidak kita bawa. Apalagi rumah gitu. Rumah yang kalau properti selain rumah itu aset. Ya kalau sekarang kita ngomong bahasa bisnis lah. Yeah. Kalau rumah itu bukan aset. Cuman orang bank yang bilang rumah itu aset. Gitu. Tapi kalau orang bisnis, ya kita mau belajar bisnis sama pengusaha-pengusaha dari luar, dari yang udah keren-keren, itu rumah bukan aset, rumah liabilitas. Artinya rumah itu hanya pengeluaran, kebutuhan. Kita makan, butuh makan kita bayar, ya kita membeli beras, kita butuh tempat tinggal, ya kita membayar. Sama halnya, itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, kan urutannya kan gitu. Jadi papan, rumah itu hanyalah kebutuhan, gitu. Intinya kita bisa pakai solusi apapun, kontrak bisa, kalau mampu beli juga oke, gitu. Itu pengeluaran. Seharusnya pengeluaran kita di kebutuhan itu lebih kecil kan ya. Semakin kecil pengeluaran kita untuk kebutuhan, maka kondisi finansial kita semakin baik. Ya, kita harus nangkep itu dulu. Rumah adalah kebutuhan, artinya semakin rumah itu tidak membebani kita, maka kondisi finansial kita semakin baik, bisa diputar, bisa untuk bisnis, bisa untuk macam-macam. Simpulannya rumah itu satu kebutuhan. Ya. Ya. Yang kedua, rumah itu kalau memang kita belum mampu ya sudah. Ya udah, nggak usah beli dulu. Ya nggak usah beli kan? dulu. Karena kebutuhan tadi. Ya dari susah kita harus biasakan kita itu berbagi gitu. Biasakan itu utamakan dulu zakat, infak, sedekah kan gitu. Nggak cuma sedekah tok lah. Pada prinsipnya kita itu kerja, tapi hasilnya itu jangan sampai kita hanya nikmatin di dunia tok gitu. Atau bahkan kita nggak nikmatin di dunia gitu karena kurang terus. Ya kadang-kadang kurang, kita merasa kurang itu karena nggak pernah melakukan zakat misalnya. Nggak pernah berbagi ya. Kita nggak pernah menyisihkan, nggak pernah berbagi, maka kita merasa kurang sebetulnya gitu. Tapi insya Allah kalau dari awal itu kita sudah sering berbagi itu ya harta, ya waktu, ya ilmu dan seterusnya. Pokoknya setiap hari lah berbagilah gitu. Itu kita nggak akan pernah merasa kurang lah. Gitu. Kalau belum punya uang, properti bisa kita bagi, misalnya rumah nih gitu. Rumah itu bisa kita bagi menjadi beberapa tahap pondasi, tahap membangun sampai atap, finishing dalam, finishing luar gitu. Jadi 4 gitu. Jadi 4 ini bisa misalnya duit ini jauh dari riba, itu prinsipnya apa saja? Prinsipnya pokoknya jauhi semua hal yang berkaitan dengan riba. Ya, bahkan saya pun menjauhi hal-hal yang nggak jelas gitu. Misalnya program nih, misalnya ada program investasi lah gitu, apapun jenisnya. Program investasi, aku harus setor uang, nanti dimasukkan kemanapun, saham atau apa gitu ya, atau dimainkan di apapun, ya, dibisniskan di apapun. Kalau saya harus setor uang, terus saya nggak tahu itu bagaimana, ya sudah, saya nggak lakukan itu. Artinya semua yang setor duit terus dapat keuntungan, saya nggak mau. Ya. Kalau bisnis ya sudah, kalau mau bisnis ya udah kita buka apa, mau beli apa, jual ke apa, ya seperti itu aja. Artinya yang jelas-jelas aja, yang kelihatan, yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, supaya lebih aman. Gitu. Terus jangan pernah berutang. Usahakan jangan berutang. Jangan berutang. Apapun kondisinya. Investasi itu properti. Titik, sudah. Properti ya. Ya, investasi itu properti. Kalau mau nabung emas. Nabung. Kan beda, invest sama nabung. Nabung itu kan mengumpulkan. Investasi itu kan meningkatkan nilainya. Beda ya. Ini mengumpulkan. Kalau belum mampu beli tanah,
nabungnya pakai apa Mas Arli? Beliin emas aja. Emas dulu. Gitu, beliin emas, kumpulin aja, nanti cukup untuk beli tanah insya Allah. Investasi. Nah, hidup seadanya aja, sesuai dengan kemampuan, gitu. Itu penting banget. Ya kalau Anda mampu beli mobil yang bagus nggak apa-apa, boleh beli aja. Mau mampu. Yang jadi masalah kan tidak mampu tapi pengen beli yang bagus, akhirnya kredit kan gitu. Iya. Nah, itu yang jadi masalah. Hiduplah semampunya saja.